kemudian mengkritik soal naturalisasi. Kalau perjalanannya timnas Indonesia baik-baik saja, tentu mereka silent. Tapi kalau perjalanan timnas Indonesia merasa penuh dengan tantangan, penuh dengan liku-liku, mulailah kemudian kembali soal naturalisasi ini dipersalahkan. Dia sebetulnya tidak layak untuk menjadi pecinta timnas Indonesia. Mereka adalah perusuh logika, mereka adalah perusak intelektual sepak bola kita. Mereka merusak kecerdasan emosional kita. Oleh karena itu, bagi mereka yang masih mempersoalkan soal pencarian bibit-bibit unggul yang memiliki darah Indonesia di luar negeri, ini orang tidak layak untuk diberikan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah. Berjumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Kali ini kita akan kembali membahas tentang masih seru perdebatan kita terkait dengan timnas Indonesia senior. Karena di luar sana terus terang saja sejak bergulirnya atau dilakukannya drawing kualifikasi Piala Dunia begitu, Indonesia berada di grup B. Kalau seandainya Indonesia berada di grup A, yang pasti menurut saya pribadi sama saja. Dua tim yang akan dihadapi Indonesia itu bukanlah tim yang kaleng-kaleng. Mereka sama-sama menjadi tuan rumah. Kalau seandainya Indonesia berada bersama dengan Qatar, lalu kemudian Uni Emirat Arab, itu juga bukanlah pekerjaan yang mudah untuk Indonesia. Pertama, menghadapi tuan rumah yang sudah bisa dipastikan akan dimuluskan jalannya untuk lolos di Piala Dunia. Lalu kemudian tinggal satu peluang kita untuk mengalahkan Uni Emirat Arab. Tentu kita tahu bahwa hadapan dengan Uni Emirat Arab bukanlah pekerjaan yang mudah. Di tengah kita krisis seorang striker yang beberapa hari yang lalu mengalami cedera dan hingga saat ini masih saja kita bingung siapa yang pantas digantikan oleh Romania yang sedang cedera. Sementara kita tahu 2 bulan lagi pertandingan akan segera dipulih. Kalaupun kemudian misalnya kita dapatkan seorang pemain yang betul-betul hebat, katakanlah selevel dengan oleh Romania, kalau seandainya selevel, mampukah kemudian dia bisa membangun chemistry dengan baik dengan pemain-pemain lainnya untuk kemudian setara dengan level permainannya dengan oleh Romania. Oleh Romania tidak bisa diragukan, dia adalah pemain yang 4 kali pertandingan 3 kali mencetak gol, termasuk melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Kehilangan oleh Romania adalah tamparan sangat keras terhadap kita. Meskipun kita tidak pernah mencoba untuk mempersoalkan bagaimana awal mula Oxford diundang ke Piala Presiden. Ya, semua orang mengabaikan itu semua, dan mungkin saya juga mengatakan bahwasanya ya cedera adalah hal yang biasa.
mau bermain di Piala Presiden, mau tidak main di Piala Presiden. Kalau memang pemain bola itu mau cedera, ya cedera saja seperti itu. Tetapi masalahnya bukan itu, teman-teman. Kita tidak memiliki striker yang sedarah oleh Romain di depan gawang. Kita tidak memiliki predator seperti oleh Romain. Lebih-lebih kalau kita langsung mencari di pemain lokal kita. Tidak. Jadi kalau kita berharap untuk bermain di Piala Dunia dengan komposisi pemain lokal saja, kalau PSSI atau siapapun yang terkait dengan federasi tidak melakukan naturalisasi, cari pemain-pemain keturunan yang seperti yang sudah ditunjukkan sekarang ini, saya tidak yakin kita berada di perjalanan sejauh ini. Jadi saya sangat menyesalkan kalau masih ada saja seseorang atau pundit sepak bola begitu yang kemudian mengkritik soal naturalisasi. Kalau perjalanannya timnas Indonesia baik-baik saja, tentu mereka silent. Tapi kalau perjalanan timnas Indonesia merasa penuh dengan tantangan, penuh dengan liku-liku, mulailah kemudian kembali soal naturalisasi ini dipersalahkan. Kenapa tidak grassroots-nya yang dikuatkan? Kenapa tidak mencari talenta di seluruh Nusantara? Bukankah kita memiliki 200 sekian juta orang Indonesia? Masa sih tidak ada yang bisa seperti mereka-mereka? Itu yang mereka katakan ketika timnas Indonesia mengalami keterpurukan. Tapi ketika timnas Indonesia berjalan terbang sejauh ini, mereka hanya bisa diam. Dan orang-orang seperti ini, teman-teman, harus kita gambar, harus kita tandai bahwasanya dia sebetulnya tidak layak untuk menjadi pecinta timnas Indonesia. Mereka adalah perusuh logika, mereka adalah perusak intelektual sepak bola kita. Mereka merusak kecerdasan emosional kita. Oleh karena itu, bagi mereka yang masih mempersoalkan soal pencarian bibit-bibit unggul yang memiliki darah Indonesia di luar negeri, ini orang tidak layak untuk diberikan panggung di dunia sepak bola, apapun itu. Oke, saya kembali kawan. Erick Thohir di saat yang sama tetap memberikan semangat bahwasanya ada atau tidak oleh Romaini, kita tetap harus bisa bersemangat, tetap harus bisa berjuang, tanamkan mindset kita, siapapun itu kita harus lawan. Tapi saya tahu di saat yang berbeda, Pak Erick Thohir pasti juga merasa khawatir dengan kejadian atau kehilangan seorang striker sekelas oleh Romaini. Perlu diingat teman-teman, Pak Erick Thohir memang selalu berusaha untuk mencari pemain. Ada yang menganggap kenapa sih kok pemain bertahan, kenapa sih kok pemain selalu gelandang, kenapa sih kok selalu back saja gitu, kenapa tidak mencari striker dari dulu? Bukan hal yang mudah untuk mencari seorang striker yang berketurunan Indonesia, karena memang talentnya kurang, teman-teman. Stoknya nggak ada. Kalaupun ada, mereka itu pasti sudah diincar dengan negara-negara yang juga memiliki keterkaitan dengan dirinya. Misalnya Tijani Reinders, dia adalah kakak dari Eleanor Reinders. Dia berketurunan Indonesia, tapi memiliki kualitas yang bagus. Nah, dia lebih memilih Belanda karena timnas Belanda secara kualitas jauh lebih baik. Wajar dong kalau kemudian mereka memilih Belanda begitu. Nah,
Oleh karena itu bukan perkara yang mudah untuk mencari talenta yang bisa diajak join, yang bisa diajak kerjasama, lalu kemudian kita berikan pemahaman bahwa negara kita ini adalah negara yang juga berkomitmen untuk mengembangkan sepak bolanya. Seperti yang selalu digaung-gaungkan oleh Bapak Erick Thohir ketika kemudian berinteraksi dengan para pemain-pemain yang dianggap bisa dan memiliki kualitas yang baik untuk persepak bola seperti itu. Jadi tidak mudah. Kita selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir itu adalah hanya mengecilkan peluang sepak bola lokal kita untuk berprestasi di kancah internasional, di kancah timnas Indonesia. Karena semakin banyak persaingan di situ, maka semakin kecil pula kesempatan dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Itu adalah pola pikir yang kebanyakan orang juga masih sering disampaikan di ruang-ruang media sosial, baik itu di dunia media sosial maupun mungkin juga di media-media digital dan bahkan mungkin juga di media-media mainstream. Hal semacam itulah kemudian menjadi kontroversi perdebatan yang begitu sangat penting di media sosial. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita berharap teman-teman semuanya dengan keinginan Erick Thohir meskipun sama sekali tidak memberikan nama siapa yang akan mereka naturalisasi, tapi kita berharap kita sebagai pecinta timnas Indonesia tetap harus mendukung selangkah lagi. Ini adalah langkah yang terakhir di kualifikasi round 4. Karena kalau seandainya kita gagal di round 4, di round 5 langkah kita akan jauh lebih sulit. Bayangkan kalau misalnya kita hanya berada di posisi kedua, ya, di posisi kedua, jelek-jeleknya di posisi kedua lah, jangan di posisi terakhir di round 5 ini, karena di posisi terakhir itu artinya pus harapan kita. Perdebatan pasti berbeda lagi, tidak lagi soal harapan, tidak lagi soal Piala Dunia, tapi soal pemecatan yang kita pasti diskusikan di ruang publik sepak bola. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu, kita mesti harus lolos di round 5 ini. Jadi berikan kesempatan kepada federasi untuk mencari bibit-bibit yang lebih baik untuk menggantikan oleh Romaini. Minimal kita berada di round di peringkat 2. Ya, meskipun pada akhirnya tantangannya juga jauh lebih berat karena nanti akan berhadapan dengan runner up di grup B, di grup A. Setelah itu kalau kita menang, kita harus bermain dengan playoff dengan Afrika, Amerika. Wow, itu bukan pekerjaan yang sangat mudah dan biayanya juga cukup mahal, teman-teman. Wah, oleh karena itu, mari kita berikan kesempatan kepada federasi untuk mengemban tugasnya dengan baik. Kita sebagai pecinta timnas Indonesia punya tugas tetap mendukung, dan ruang-ruang publik ini kita isi dengan perdebatan dengan cerdas. Jangan kemudian mengotori ruang media sosial ini dengan kecerdasan yang tidak bermutu, lalu kemudian coba untuk mengakui pribadi-pribadi atau pecinta timnas Indonesia yang tidak memiliki idealisme terhadap prinsipnya atau yang mudah labil sehingga kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.